Oke, selamat datang teman-teman. Selamat berkunjung ke channel saya kembali ya. Ini di video kali ini saya akan memvideokan kondisi kolam saya. Dimana ini banyak sekali ikan-ikan yang pada mati ya teman-teman. Mengapung ikan-ikannya. Ini video saya ambil kemarin sebelum panen. Nah, ini rencana padahal mau saya panen, tapi kebetulan ada juga ini kendala masalah seperti ini. Ikan-ikan pada mengapung. Padahal ini ukuran ikan itu sudah masuk ikan konsumsi, teman-teman. Jadi tinggal dipanen saja. Ini kalau misalnya teman-teman penasaran masalahnya kenapa ya kok ikan-ikan bisa mengapung semua, bahkan banyak sekali yang mati. Ini ukurannya sudah besar-besar, sudah masuk ukuran ikan konsumsi, teman-teman. Tidak hanya di samping sini saja ya, di ujung sana pun masih banyak ini yang mengapung ikan-ikannya yang mati ya. Ini bisa dilihat ikannya. Ini saya campur ikan mas juga, teman-teman. Ada koi juga di sini. Nah, mereka juga ikut mati juga ya. Ya ini memang video saya ambil setelah saya ngambil ini ya teman-teman yang udah mati-mati ini. Nah, ini ukurannya. Jadi tadi pagi itu emang ikan sebagian sudah saya ambilin, teman-teman. Ikan sudah saya ambilin. Nah, saya ingat, wah kayaknya banyak yang penasaran nih kalau misalnya besok saya masukin ke YouTube. Akhirnya saya masukin ke YouTube ya, saya ambil ini kamera buat video ini. Jadi ini hanya sisa yang tadi setelah saya ambilin, teman-teman. Dan ini masih banyak tentunya. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, kalau teman-teman penasaran masalahnya di mana sih? Nah, masalahnya itu di sini, teman-teman. Bentar. Nah, di pralon ini, teman-teman, masalahnya. Nah, ini bisa dilihat itu pralon bagian tengahnya itu, teman-teman. Nah, itu lepas satu, teman-teman. Pralonnya lepas satu, jadi air yang dikeluarkan dari mesin supercharger itu keluar semua, nggak ada yang masuk ke kolam. Nah, posisi mesin juga hidup, teman-teman. Posisi mesin hidup, cuma pralonnya yang bagian tengah itu lepas, jadi anginnya keluar semua. Nah, saya tahunya itu mesinnya hidup. Nah, setelah saya cek ke kolam, loh, kok ikannya sudah banyak yang mengambang, banyak yang mati. Terus saya bingung, di situ saya bingung. Kenapa ya? Padahal mesin nyala, aerasinya nggak ada. Ini kenapa ya kira-kira? Saya teliti lagi, saya cek-cek, mesin normal, semuanya normal. Giliran saya cek ke pralon itu, teman-teman, loh, ternyata pralonnya itu lepas satu. Pantesan angin dari supercharger yang disalurkan untuk ke kolam itu keluar semua. Nah, itu buat pembelajaran juga ya teman-teman. Itu juga buat pembelajaran teman-teman juga. Di sini saya sharing sebisa mungkin kalau mau mempersiapkan kolam biovlog itu harus semaksimal mungkin, teman-teman. Mulai dari mesin, terus saluran angin juga itu penting, teman-teman. Ini di sini sambil saya ngambilin ini ikan-ikannya sambil saya video juga ya, teman-teman. Itu ada ikan mas juga, itu yang warna kuning. Ikan mas, ada koi juga, teman-teman, juga ikut mati ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ukurannya sudah tinggal dipanen saja ya, teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Ini buat pembelajaran kita di sini ya. Buat pembelajaran saya juga buat pembelajaran teman-teman saya sharing di sini. Semoga ini bisa
membantu teman-teman supaya untuk mempersiapkan kolam yang lebih baik lagi, untuk mempersiapkan kolam yang lebih maksimal lagi tentunya teman-teman. Jangan seperti saya ya, masih ada kelalaian mungkin ini. Yang jelas sambungan-sambungan pralon itu memang harus kenceng teman-teman. Dulu pernah saya ngalamin kayak gini teman-teman, tapi posisinya beda lagi. Kalau dulu itu di video yang pertama itu sebelumnya saya mengalami seperti ini itu dikarenakan karena mesin yang kecil itu teman-teman, yang nggak ada suaranya itu mati teman-teman. Nah, lampu nggak mati, cuma mungkin dayanya turun ya. Kalau daya turun, saya pakai mesin yang kecil itu otomatis mesinnya ikut mati teman-teman. Jadi harus dinyalain manual teman-teman. Nah, itu kejadiannya pas malam. Nah, paginya ketahuan loh, lampu tadi malam nggak mati, mungkin dayanya turun, tapi saya nggak tahu. Daya cuma turun, otomatis mesin langsung mati dan harus dihidupin secara manual teman-teman. Nah, taunya pagi-pagi ikan juga mati semua. Kalau yang dulu itu berapa minggu setelah bibit saya tebar teman-teman. Beberapa minggu setelah bibit saya tebar, kejadian itu ikan mati semua gara-gara mesinnya itu mati teman-teman. Nah oke, kemarin buat pembelajaran mesinnya udah saya benerin, udah saya ganti juga. Loh, kesini lagi malah ada lagi pralon yang lepas padahal mesin hidup. Ya seperti inilah teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini buat pembelajaran lagi. Di video kali ini saya cuma ingin sharing saja ya teman-teman. Ini juga bisa buat pertimbangan teman-teman nanti kalau misalnya mau bikin kolam biovlog teman-teman, yang tentunya modalnya lebih besar sama resikonya tentunya lebih besar ya teman-teman. Teman-teman harus mikirin itu lagi kalau teman-teman ingin bikin kolam biovlog seperti saya ini. Ini bisa dilihat ikan-ikannya. Untuk ikan masnya itu 3 jarinan ya teman-teman, masih 3 jarinan untuk ikan mas. Kalau untuk koinya itu udah ada yang besar juga mati, tapi kayaknya nggak masuk video ini teman-teman. Ya, ini udah 4 jari 5 jarinan teman-teman. 1 kilo itu ya isi 4 isi 5 ada teman-teman. Ini udah, ini masih saya ambilin bagian sini ya teman-teman, yang bagian sana belum. Ini lebih mudah aja, bagian sini saya sambil video sambil ngambilin ikan ini yang mati, makanya saya ambilnya yang sini terlebih dahulu ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman, ini kan misalnya kalau kejadian seperti ini terjadi pada kolam teman-teman itu misalnya baru tahu aerasi kolam itu mati atau mesinnya mati itu setelah setengah jam atau 1 jam, dan ikan-ikan itu sudah mulai pusing teman-teman, udah pada ke atas semua. Saran saya yang perlu dilakukan itu yang pertama, teman-teman harus tenang terlebih dahulu teman-teman. Teman-teman harus tenang, teman-teman harus cek semuanya kira-kira masalahnya di mana. Sebisa mungkin yang nomor 1 itu aerasi kolam harus bisa hidup kembali teman-teman. Cari masalahnya misalnya di mesin, bagaimanapun caranya, bagaimanapun juga, yang penting aerasi di kolam harus hidup terlebih dahulu teman-teman. Itu nomor 1. Nomor 1 yang penting aerasinya harus hidup terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa langsung membuang air di kolam teman-teman. Air di kolam itu dibuang setengah, nggak masalah teman-teman. Itu karena mungkin bisa jadi karena banyak amonia di situ teman-teman. Jadi teman-teman harus buang air kolam, habis itu isi air kolam yang baru teman-teman, supaya kotoran-kotoran sama amoniaknya itu terganti sama air yang baru teman-teman. Yang penting jangan panik, dan yang nomor 1 harus
menghidupkan aerasi di kolam tuh teman-teman. Baru air yang di kolam dibuang sama diisi air baru lagi teman-teman, seperti itu, biar nanti kondisi air juga lebih normal dari sebelumnya teman-teman. Itu saran dari saya teman-teman, dan itu memang saya lakukan. Jadi tingkat kematiannya ini nggak mati semua teman-teman, dan kebetulan itu hari ini itu saya puasain ikan saya teman-teman. Nah jadi posisi juga saya taunya nggak ngecek kolam, soalnya ya udahlah hari ini ikan puasa, setahu saya mesin juga hidup, lampu nyala, kolam nggak saya cek. Nah pas sorenya saya cek, loh kok mesin nyala tapi aerasi di kolam mati, nggak ada aerasi. Saya bingung di situ, apa mesinnya yang rusak apa-apa. Setelah saya cek-cek, oh ternyata pralonnya lepas teman-teman. Dan ini ikan-ikannya itu yang tadi sore itu pusing-pusing teman-teman, mungkin karena memang saya puasain ya. Beda cerita kalau misalnya saya sudah kasih makan kenyang ikan itu, mungkin nggak tahu gimana bisa mati semua malah. Ini bisa dilihat ciri-cirinya ya teman-teman, insangnya itu merah teman-teman. Ini karena ikan stres sama kekurangan oksigen teman-teman. Ini bisa dilihat, ini insangnya merah seperti ini, sama perutnya itu besar teman-teman. Ini matanya juga masih bening-bening ya teman-teman. Ini saya ngambil videonya itu pagi teman-teman, ngambilin ikan pagi, posisi itu sore menjelang maghrib itu ikan-ikan itu udah banyak yang pusing teman-teman, udah banyak yang ke atas semua. Jadi ya saya udah tahu ini besok pagi pasti banyak yang mati, makanya ya udahlah ambilin besok pagi aja nggak apa-apa. Ini posisi pagi ya saya ngambilin ikan ini. Oke, ini semoga saja video saya kali ini bisa untuk menjadi pertimbangan teman-teman ya, supaya bisa lebih teliti lagi, bisa lebih maksimal lagi dalam mengolah kolam teman-teman, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini atau hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Ya ini ikannya, insang-insangnya itu pada merah-merah ya teman-teman. Gagal panen berarti judul video kali ini ya teman-teman. Gagal panen pada tahun baru. Wah ini insangnya merah-merah ini. Ada juga yang masih segar teman-teman. Ini di pojok sini sama pojok sana yang tadi itu udah mulai berkurang ikannya teman-teman, ikan yang mati maksudnya. Ini tinggal nanti saya ngambilin lagi di sebelah sana, dan tentunya tidak bisa saya video ya teman-teman, memang karena posisi kolamnya yang susah. Jadi saya memilih posisi yang mudah aja untuk memvideo ini teman-teman. Jadi kalau misalnya videonya kurang maksimal gimana, saya mohon maaf ya teman-teman, mohon dimaklumi. Nah di sana itu masih banyak juga. Di sini udah mulai berkurang, cuma di sela-sela itu. Nah ini bisa kita lihat ukuran ikan-ikannya ya teman-teman. Ini 1 kilo isi 4, 1 kilo isi 5 teman-teman. Yang kecil-kecil itu ikan emas sama ikan koi teman-teman. Nah mungkin hanya segitu saja teman-teman. Terima kasih.